Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pembina Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, dan yang kami hormati hadirin jamaah kajian Ba'da Subuh Riyadhah Firqatul Mujahidin. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya pada kita semua, yang mana sampai saat ini, detik ini, kita dapat berkumpul kembali bersama-sama di link Majelis Thalabul Ilmi kajian kitab Al-Hikam. Tak lupa pula salawat dan salam semoga Allah mencurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'ahum, kita semua yang hadir di link majelis ini, dan seluruh umatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita mulai pengajian pagi ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara berikutnya, yaitu penyampaian dan penjelasan diskusi tanya jawab mengenai kajian Ba'da Subuh kita hari ini, Sabtu 1 Juni 2024, yang berbunyi sebagai berikut. La tadruki zikra li'adami hudurika ma'allahi fih li'anna ghaflataka an wujudi zikrihi asyaddu min aflatika fi wujudi zikrihi fa'asa an yarfa'aka min zikrin ma'a wujudi ghaflatin ila zikrin ma'a wujudi yaqzatin wa min zikrin ma'a wujudi yaqzatin ila zikrin ma'a wujudi hudurin wa min zikrin ma'a wujudi hudurin ila zikrin ma'a wujudi ghaibatin amma siwal mazkur wa ma zalika 'alallahi bi aziz, yang artinya, janganlah kau meninggalkan zikir, mengingat Allah, hanya karena ketidakhadiran hatimu di hadapan Allah saat berzikir. Kelalaianmu dari zikir kepadanya lebih buruk daripada kelalaianmu di saat berzikir kepadanya. Semoga Allah berkenan mengangkatmu dari zikir yang disertai kelalaian menuju zikir yang disertai kesadaran. Dari zikir yang disertai kesadaran menuju zikir yang disertai hadirnya hati. Dari zikir yang disertai hadirnya hati menuju zikir yang mengabaikan selain yang diingat Allah. Dan yang demikian itu bagi Allah tidaklah sukar. Dan sekaligus ditutup dengan doa kepada Bapak Ustadz. Waktu dan tempat kita persilahkan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilakan. Baik, lupa buka mic ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi akramana bil ilmi wal hikmah. Faddalana ala ibadihi bi ulumil ilahiyah. Wa wa'adana bi rahmati wal maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma ya fatahu ya alim ya rajaku ya karim iftah alaina futuhal arifin liridho illahi ta'ala wa li syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta makasudi walidoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak ila mu'alifi hadal kitab khususan Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Husain bin A'ta'illah khususan ila hadrati Syekh Abul Abbas Al-Mursi ila hadrati Syekh Al-Imam As-Sadili wa jami masyayihina wa ulama'ina syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfir lana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak jamaah Firqatul Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita masih diberikan kesempatan juga untuk berjumpa bersama-sama. Allah mengumpulkan kita dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan menjadikan wasilah sababiyah hidayah dan taufik serta berlimpah keberkahan untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan hikmah yang ke-47. Setelah kemarin kita membahas hikmah yang ke-46, yang mana di hikmah yang ke-46 kita membahas tentang husnul a'mal, nataiju husnul ahwal. Baiknya amal ibadah tergantung dari baiknya hal, keadaan hati kita. Dan keadaan hati kita tergantung dari makom yang kita duduki. Yang selanjutnya sekarang, musonib pengarang kitab Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan kepada kita, mendekatkan agar kita lebih mengerti dan paham tentang wirid dan zikir. Tentang wirid dan zikir. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan di dalam kitabnya, la tatruki zikro li adami hudurika. Jika kemarin Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan betapa pentingnya dalam zikir itu kita hadir hati, dalam ibadah penting itu hadir hati. Tetapi sekarang Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan beberapa tingkatan dan bagian-bagian tentang amal-amalan hadir hati dalam waktu ibadah. Jadi sebagaimana tadi sudah dikatakan oleh pembawa acara yaitu Mbak Yulesmi, bahwa ada beberapa kata yang harus kita garis bawahi. Yang pertama adalah goflah. Yang pertama goflah, lalu yaqdoh,
lalu hudur, lalu goibah. Ada 4 kata yang harus kita garis bawahi dan akan kita bahas 4 kata itu. La tatruki zikra li adami hudurika ma'allahi fihi li anna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi. Nah, jadi pertamanya barang siapa yang diberikan kesempatan oleh Allah berzikir. Barang siapa yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beraurat, berzikir, berarti ia telah diberikan sebagian kekuasaan oleh Allah. Jadi jangan sampai tertipu oleh setan. Jangan tinggalkan zikir lantaran tidak bisa konsentrasi, tidak bisa fokus saat zikir akibat terlalu sibuknya dengan bisikan-bisikan setan dan hal-hal duniawi. Nah, la tatrika dzikra. Jangan tinggalkan zikir. Karena zikir kemarin mendengar zikir itu harus khusyuk, zikir itu harus hadir hati. Aduh, saya nggak bisa begitu. Masih jauh nih, saya kapan bisa begitunya. Ya udahlah, sekalian aja nggak mau zikir. Nah, seperti itu. La tatruki dzikra. Jangan tinggalkan zikirnya. Walaupun kita tidak bisa konsentrasi, kadang sangat banyaknya bisikan-bisikan setan, sangat banyaknya hati kita ditarik oleh setan, oleh gangguan-gangguan sehingga mengingat keluar ke hal-hal duniawi atau ukhrawi. Jangan pernah tinggalkan zikir. Kelalaian kita untuk berzikir kepada Allah itu lebih buruk daripada kelalaian saat berzikir. Kita saat berzikir tidak hadir hati, itu masih mending dibandingkan kita tidak zikir sama sekali. Jadi kita meninggalkan zikir itu lebih buruk daripada kita zikir tetapi hati tidak hadir. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Karena meninggalkan zikir sama saja menjauhkan diri dari Allah dengan hati dan lisannya. Berbeda jika kita wirid atau zikir, meskipun hatinya kita jauh, tidak khusyuk, tidak hadir, meskipun hatinya kita jauh dari Allah, lalai saat berzikir, tidak ingat saat berzikir, tetapi lisan kita tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Dalam hikmah ini Syekh Ibnu Athaillah mendorong murid-muridnya, mendorong salik, mendorong murid, mendorong sair. Salik itu salikin, murid itu muridin, sair itu sairin. Jadi mendorong manusia yang ibadahnya ada keinginan sampai kepada Allah. Itulah muridin. Mendorong manusia yang ibadahnya berjalan dengan hatinya hingga ingin sampai kepada Allah, bukan sampai kepada pahala, bukan sampai kepada keajaiban. Nah, didorong dengan kata-kata la tatruki zikra li adami hudurik. Jangan tinggalkan jenis dikirnya karena tidak hadir hati waktu dikir. Tetap jalankan dikir walaupun hati tidak bisa hadir. Karena kalau ditinggalkan zikirnya itu lebih buruk daripada kita dikir tetapi hati tidak ingat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimakumullah, Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyut turuq aqrabu ilallahi wa ashaluha ala ibadillah wa abdaluha indallahi ta'ala." Kata Sayyidina Ali, "Ya Rasulullah, apa jalan yang paling dekat kepada Allah, yang paling mudah bagi hamba-hamba menuju kepada Allah, yang paling utama bagi hamba-hamba dibaca
dan menjadikan cepat dekat dengan Allah. Faqala, maka di dalam kitab karya Syekh Ibnul Ajibah, yaitu kitab Iqadul Himam Sarah Hikam, Rasulullah menjawab, Ya Aliyu, alaika bimudawamati zikri. Wahai Ali, maka engkau harus mendawamkan, mengistiqomahkan zikir. Faqala Aliyu, maka Sayyidina Ali bertanya, Kaifa adkuruka ya Rasulullah? Bagaimana kami berzikirnya Rasulullah? Zikir apa yang harus kami bacakan ya Rasulullah? Faqala lahu, maka Rasulullah menjawab, Rasul berkata, Ghammid ainaika wasma' minni salasa marratin. Kata Rasulullah, pejamkan matamu. Kalau kata orang Sunda, peremkan panona. Itu, pejamkan matamu. Kata Rasulullah, pejamkan matamu dan dengarkan apa kata-kataku. Sumakul mislaha. Lalu setelah engkau dengar kata-kataku, lalu ucapkan seperti apa yang aku katakan. Wa ana asma'u, kata Rasulullah, dan aku akan mendengarkan apa yang engkau katakan nanti. Faqala, maka Rasulullah membacakan, La ilaha illallah. Rasulullah mengatakan 3 kali, La ilaha illallah, sampai 3 kali. Setelah itu, Mughamidon ainaihi. Lalu setelah itu, Sumaqalaha Aliyu kadzalik. Sayyidina Ali mengatakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, yaitu kalimat La ilaha illallah sebanyak 3 hitungan, 3 kali. Itu Rasulullah memberikan ijazah, memberikan menanamkan kalimat la ilallah di para sahabat, yaitu diantaranya ke sahabat Ali radhiyallahu an, karamallahu wajah. Tetapi di sini yang menjadi masalahnya, yang menjadi pengilmuan kita di dalam berzikir untuk kita, karena kita sudah lama menjadi seorang muslim, kita sudah lama mengenal agama Islam, bahkan kita dari semenjak lahir kita sudah Islam. La ilaha illallah bagi seorang murid diartikan dengan arti yang bukan artinya tiada Tuhan selain Allah. Karena arti tiada Tuhan selain Allah itu hanya pantas bagi orang-orang yang mu'alaf, orang-orang yang baru mengenal Islam, orang-orang yang baru mengenal agama. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tetapi bagi seorang murid, seorang sarik, seorang salikin, seorang sairin, maknanya la ilaha illallah sesuai yang dimaknakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu an, makna la ilaha illallah, kata sahabat Ibnu Abbas, makna la ilaha illallah, la nafi'a wala doro wala mu'izza wala muzilla wala mu'tiya wala mani'a illallah. Kata sahabat Ibnu Abbas, diartikan bahwa makna la ilaha illallah adalah la nafi'a, tidak ada yang memberi manfaat, tidak ada yang menjadikan madarat, tidak ada yang memuliakan, tidak ada yang bisa menghinakan, tidak ada yang bisa memberi, tidak ada yang bisa menolak, illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya tidak ada, tetapi Allah yang ditetapkan di dalam hati, Allah itu ada. Dan hanya Allah yang bisa, hanya Allah yang bisa memberi manfaat, hanya Allah yang bisa memberi madarat, hanya Allah yang bisa memuliakan, hanya Allah yang bisa menghinakan, hanya Allah yang bisa memberi, hanya Allah yang bisa menolak. Itulah makna la ilaha illallah untuk kita, agar zikir kita semakin cepat perjalanan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, itu harus orang-orang yang baru mengenal agama, atau orang-orang mu'alaf, atau orang yang udah lama masuk Islam tapi baru mengenal agama. Kalau orang-orang yang udah lama, udah paham, diganti makna la ilaha illallahnya dengan makna yang tercantum yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. La nafi'a wala doro wala mu'iza wala muzilla wala mu'tiya wala mani'a illallah. Nah, itu mananya. Jamaah rahimakumullah. Kembali kita ke bab la tatruki zikra li adami hudurika ma'allah fihi wa zalika li asbabin salasin. Jangan meninggalkan dikir karena tidak ada hadirnya hati waktu dikir. Wa zalika li asbabi salasin, karena ada 3 sebabnya. 3 sebab yang menjadikan seorang hamba berzikir tidak boleh meninggalkan dikir walaupun tidak hadir hatinya. Yang pertama, inna bizikril lisan ikbalan Allah bi ba'di jawarih. Inna bidzikril lisan ikbalan Allah bi ba'di jawarih wa pin qita'il lisan anhu ghaflatun wa i'radun anhu bil kulliyah. Yang pertama, sebabnya kenapa seseorang tidak boleh meninggalkan dzikir wirid walaupun hatinya tidak hadir, tetap harus wirid, karena dengan berzikir lisan itu menunjukkan kita menghadap kepada Allah dengan sebagian anggota badan kita. Walaupun semua anggota badan kita tidak menghadap kepada Allah, tetapi ada satu anggota badan yang menghadap, yaitu lisan. Kalau misalkan lisan pun kita tidak berwirid, kita tidak berzikir, maka ghaflatun wa i'radun anhu bil kulliyah, maka semuanya menjadi lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan dikir nggak hadir karena nggak hadir hati terus nggak dikir, berarti semuanya jadi lupa. Kalau misalkan nggak hadir juga tapi dikir lisannya tetap dikir, alhamdulillah masih ada. Itu alasannya. Jadi kita jangan tinggalkan. Yang kedua, inna fi dzikril lisan tazin jariyatan min jawahir bil ibadah. Bahwa dengan zikir lisan itu menghiasi anggota tubuhnya dengan ibadah. Anggota tubuh kita dihiasi dengan ibadah, yaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, alasan sebab kenapa kalaupun tidak hadir hati tetap zikir harus dijalankan, inna fi dzikril lisan, karena dalam zikir lisan itu merupakan pemberian Allah yang nanti lama-lama akan meningkat. Lama-lama akan meningkat. Tadi kan udah dikasih tahu di dalam kitabnya. Yang pertama tadi zikir lisan. Zikir lisan. Zikir lisan. Zikir lisan hatinya yakdoh. Ada zikir lisan yang hatinya yakdoh. Hatinya bangun. Berarti kalau ada zikir lisan yang hatinya bangun, berarti ada zikir lisan ghair yakdoh yang tidak bangun hatinya. Nah, yang tidak bangun itu zikir lisan yang hatinya tidak ingat, dia sedang berzikir. Zikir lisan yang hatinya yakdoh, hatinya bangun, contoh la ilaha illallah di lisannya, di hatinya la ilaha illallah. Di hatinya pun la ilaha illallah. Itu sudah ada kemajuan daripada tidak ingat sama sekali. Itu sudah bangun. Jadi yang dikatakan zikir yakdoh itu adalah zikir lisan yang hatinya yakdoh itu adalah hatinya bangun. Maksudnya, contoh lisannya mengatakan la ilaha illallah, di lisannya
di hatinya pun la ilaha illallah. Itu sudah bangun hatinya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hatinya pun ikut la ilaha illallah. Itu sudah bangun. Kalau yang tidur, namanya tidur, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hatinya ke mana-mana, mana kayangan kalau kata orang Sunda. Ke pasar, ke kebun, ke gunung, la ilaha illallah, ke laut, segala macam. Nah, itu namanya tidur. Tetapi kalau yang sudah bangun hatinya, begitu dikir lisannya membaca la ilaha illallah, hatinya ikut la ilaha illallah. Begitu lisannya membaca alhamdulillah, hatinya ikut alhamdulillah. Nah, itu dikir lisan, hatinya yakdoh. Yang selanjutnya kita ada harapan naik dari dikir lisan, hatinya yakdoh, hatinya naik, hatinya bangun. Kita ada harapan naik ke zikir lisan dan hati hadir. Gitu kan? Fa'asa ayarfa'aka min dikri ma wujudi goflah ila dikri ma wujudi yakdoh. Nah, dari goflah kita sudah naik ke yakdoh. Buktinya dengan membaca la ilaha illallah, hati kita pun ikut membaca la ilaha illallah. Nah, setelah itu masih ada harapan lagi. Karena Allah itu maha kuasa. Allah itu meningkatkan, menaikkan, bebas kehendak Allah. Wa min dzikri ma'a wujudi yaqdatin ila dzikri ma'a wujudi hudurin. Dari dzikir yang tadinya lisannya dzikir, hatinya bangun, yaitu bangun itu dzikir lisannya membaca la ilaha illallah, hatinya pun membaca la ilaha illallah, maka naik lagi ke zikir ma'a hudurin, ma'a wujudi hudurin, yaitu lisannya mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hatinya, hatinya meyakinkan, hatinya meyakinkan tidak ada yang memberi manfaat kecuali Allah, tidak ada yang madaratkan kecuali Allah, tidak ada yang memuliakan kecuali Allah, tidak ada yang menjadikan hina kecuali Allah, tidak ada yang bisa menolak kecuali Allah, tidak ada yang bisa memberi kemanfaatan kecuali Allah. Nah, itu namanya zikir yang lisan dan serta hadir hatinya, yaitu ila zikri ma'a wujudi hudurin. Dari zikir yang tadinya bangun hatinya, naik ke zikir serta hadir hatinya, yaitu yang dimana begitu mengucapkan la ilaha illallah, hati kita langsung di situ menghadirkan bahwa, meyakinkan bahwa la ilaha illallah, la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang memberi manfaat kecuali Allah, tidak beri madarat kecuali Allah. Nah, itu ke situ artinya. Bagaimana kalau dikir kita la ilaha illallah, la ilaha, itu kita malah ingatnya ke kebun atau ke sawah, yaitu namanya dikir yang tidak bangun, doh. Bagaimana kalau dikir kita malah dikirnya itu hati itu malah ikut seperti apa yang dibaca lisan, itu namanya dikir yakdoh. Nah, kalau setelah naik dikirnya ke arti yang barusan, la nafi'a illallah, la dara illallah, dan sebagainya, itu adalah zikir ma'al hudur. Setelah itu namanya zikir ma'al hudur. Nah, setelah itu kalau kita sudah sampai ke zikir ma'al hudur, jika Allah hendak tingkatkan lagi kita, wa min zikri ma wujudi hudurin ila zikri ma'a wujudi ghaibah amma siwal madkur. Maka Allah berikan lagi, Allah taikan lagi ke tingkat sangat tinggi. Nah, kalau sudah begitu, sudah dikirim al-hudur, Allah taikan lagi. Ada harapan Allah taikan ila dzikri ma'a wujudi ghaibah amma siwal madkur. Lisan kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau alhamdulillah, alhamdulillah. Kita tidak merasakan kita sedang berzikir. Kita tidak merasakan bahwa kita sedang berzikir. Nah, saking asiknya zikir, saking asiknya mengingat Allah, tidak ada yang diingat kecuali Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun tidak merasakan kita sedang zikir.
Itu sudah luar biasa. Itu zikir yang dari min dikrin ma'a wujudi hudurin ila zikrin ma'a ghaibah amma siwa madkur. Nah, ini 4 tahapan kita, dari mulai yakdoh lalu naik ke hudur, dari mulai hudur naik lagi ke ghaibah. Yang pertamanya yaitu yang tidur, yang tidak yakdoh. Nah, jadi di mana posisi kita? Apakah kita masih di belum bangun dikir kita, atau dikir kita sudah bangun? Kalau sudah bangun itu, kalau zikir sudah bangun itu, kalau kita mengucapkan sesuatu, hati kita pun ikut di situ. Apakah kita bukan hanya sudah bangun, kita sudah naik ke level hadir, hadir hatinya. Apakah kita sudah naik lagi ke level di atas hadir, bahkan ke ghaibah. Ghaibah itu ila zikri ma wujudi ghaibah amma siwal madkur. Lisan kita berzikir, tetapi kita tidak merasakan kita sedang berzikir. Saking asiknya zikir, tidak ada yang diingat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, itu sudah luar biasa. Lagi sholat, saking khusyuknya, sehingga tidak ada yang diingat kecuali Allah. Kalau kita saking diingin-inginkan khusyuk, dipejamkan mata, malah lupa rokaat. Saat maghrib malah jadi 6 rokaat. Saat subuh jadi, wah, jadi segala macam lupa, jadi kalah pabelit. Kalah pabelit. Nah itulah. Jadi nanti kita dibiasakan, ibu-ibu, bapak-bapak, dibiasakan, nanti insya Allah ada waktu-waktunya kita riadoh, yaitu kalimat thayyibah la ilaha illallah. Karena kalimat thayyibah la ilaha illallah ini adalah satu tunggangan, satu jalan, satu turuk yang sangat cepat untuk membawa kita uh, hati berjalan menuju hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Minimal 1000 sehari. Itu untuk memperkenalkan kita agar kenal dengan kalimat itu, agar kita terbiasa dengan maknanya, agar kita bisa menghayati makna-maknanya, sehingga kita sampai ke zikir ma'a wujudi ghaibah amma siwal madkur. Itu kesimpulan dari hikmah yang ke-47. Dan besok hari Minggu besok Asmaul Husna, Asma Assalam. Dan untuk nanti selanjutnya Al-Hikam yang ke-48 di hari Senin akan kita teruskan min alamati mautil qalbi adamul huzni alama fataka minal mawafaqati wa tarkul nadmi alama fa'atahu min wujudi zalah. Di antara tanda matinya hati adalah tidak adanya perasaan sedih atas ketaatan yang kau lewatkan, dan tidak adanya perasaan menyesal atas kesalahan yang kau lakukan. Itu hikmah yang ke-48 hari Minggu. Hari Senin. Dan untuk besok hari Minggu, insya Allah kita Asmaul Husna, yaitu Asma Assalam. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.